uh, rekan pajak dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Karena sudah di pukul 15.15 ya. Baik, berjumpa lagi dengan kami dalam keadaan yang berbahagia ya tentunya ya. Dan momentum ini juga momentum yang baik untuk kembali hadir menyapa kawan pajak baik yang ada di rumah begitu ya, ada di kantor atau di jalan atau dimanapun berada ya. Semoga tetap lancar dengan agendanya masing-masing ya. Untuk acara kali ini edisi di tanggal 6 November tahun 2025, KPP Pratama Surabaya Tegalsari mengadakan acara ngobrak. Apa itu ngobrak? Itu ngobrol bareng KPP Pratama Surabaya Tegalsari. Utamanya membicarakan tentang pajak. Iya, baik. Ya. Sebelum lebih jauh, kawan pajak, kami di sini ingin memberikan pantun terlebih dahulu. Nah, pantunnya adalah siang-siang nongkrong di taman. Jangan lupa membeli kopi. Wahai kawan pajak yang budiman, yuk kita simak obrolan siang ini. Sebelum lebih jauh juga, kami di sini ingin mengucapkan terima kasih, terutamanya saya ya sudah diundang begitu untuk melakukan kolaborasi mengantarkan acara kali ini. Perkenalkan, saya Al Setiawan. Ya, saya sering dipanggil Al begitu. Iya, Bung Al. Ada Bung Al. Iya. Salam untuk kawan pajak semuanya. Saya Bung Al. Saya tidak sendiri di sini. Saya ditemani oleh seorang fungsional penyuluh pajak ahli muda yang sudah malang melintang ya di dunia penyuluhan. Saya bacakan terlebih dahulu narasumber kita pada sore hari ini. Yang pertama, pengalaman narasumber sudah begitu banyaknya. Saya bacakan ya. Iya. Pengalaman narasumber kita yang pertama, BIMTEK SPT tahunan guru se-Kabupaten Lumajang tahun 2017, pembuatan dan penetapan NPWP instansi pemerintah, insentif COVID PMK 9 PJ 2021 dan PMK 82 PJ 2021, sosialisasi UU HPP, BIMTEK SPT tahunan 2021, program pengungkapan sukarela, sosialisasi PPH pasal 21 menggunakan sistem TER 2024, dan BIMTEK aplikasi Cortex 2024. Begitu panjangnya ya perjalanan mengisi narasumber. Kemudian beliau ini juga berlatar belakang pendidikan dari Universitas Erlangga ya, jurusan Ekonomi Pembangunan tahun 2013, dan dari SMA Negeri 15 Surabaya tahun 2008. Ya. Instansinya yang pertama adalah KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan, yang kedua KPP Pratama Probolinggo, yang ketiga KPP Pratama Surabaya Gubeng, dan yang terakhir KPP Pratama Surabaya Tegalsari. Kita sambut narasumber kita, Kak Cynthia Ardananti. Ya. Selamat siang kawan pajak semua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita kupas tuntas ya terkait dengan bahasan kita kali ini, kita sempat ingat ya tanggal 31 Desember tahun 2024 Presiden kita Pak Prabowo Subianto telah meresmikan sistem terbaru yakni Cortex, dan sejak tanggal 1 Januari tahun 2025 administrasi perpajakan kita itu sudah menggunakan Cortex kan begitu ya. Dalam perjalanannya barangkali kawan pajak semua ya dan juga Fiskus ya
ya Kak Cynthia. Saya boleh tanya nggak ini? Kira-kira ini nanti mohon dijawab aja. Dalam rentang waktu batasannya sejak implementasi Cortex, apakah ada perbedaan dari sudut pandang Viskus, dari sudut pandang penyuluh dalam hal ini Kak Cynthia menghadapi pertanyaan-pertanyaan WP sehubungan dengan implementasi sistem terbaru kita? Ya. Oke. Seperti yang kita ketahui ya, Bung Al juga ya, sejak tahun 2025 itu kan kita memang beralih dari yang sistem lama ke sistem baru. Sekarang diberi nama Cortex seperti itu ya. Nah, di Cortex ini bedanya apa sama sistem yang kemarin? Nah, kalau di Cortex ini itu sudah dijadikan satu semua, baik itu PPH, PPN, kemudian SPD tahunan, kemudian ada pembayaran, kemudian nanti tunggakan pajak itu juga jadi satu, Bung Alvin, di Cortex itu. Kalau dulu kan kita beda-beda ya aplikasinya. Kalau mau cetak PPN itu harus di aplikasi faktur, kemudian nanti harus perpanjangan NSFP juga, terus kemudian untuk PPH-nya cetak billingnya itu di DJP online gitu lah. Sekarang di Cortex ini jauh lebih ringkes gitu. Iya, dijadiin satu ya, dijadikan satu kesatuan. Ibarat pintu satu pintu. Betul. Begitu ya. Oke. Dari sudut pandang penyesuaian penggunaan oleh rekan pajak atau kawan pajak nih, apakah akhir-akhir ini kawan pajak itu sering melakukan konsultasi ataupun penggunaan perihal sistem yang baru ini? Kalau untuk konsultasi udah nggak sebanyak dulu ya, mungkin karena memang aplikasinya sudah lebih ringkas juga. Terus mungkin kesini juga ketika ada error ini nggak bisa kayak gitu. Cuma kan memang Cortex-nya baru launching ya, jadi masih perlu penyesuaian lagi kayak gitu. Pengembangan lagi, perbaikan lagi. Yang pasti tetap optimis ya. Betul. Untuk kita semua bahwa kawan pajak ini adalah sistem terbaru kita yang akan membawa manfaat, begitu ya. Betul. Oke. Baik, untuk acara kita terkait dengan aktivasi akun Cortex ini, tahun 2025 tinggal 2 bulan lagi. Kawan pajak pasti tidak asing ya dengan kewajiban pajak setiap awal tahun yang kita lakukan. Iya, betul, itu kewajiban pelaporan SPT tahunan baik orang pribadi maupun badan ya. Kewajiban pelaporan SPT tahunan orang pribadi maupun badan untuk tahun pajak 2025 sudah bisa dimulai dari tanggal 1 Januari 2026. Betul. Ya. Nah, apa sih sebenarnya yang diperlukan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan tersebut? Apalagi di tahun 2025 ini kita juga sudah tidak menggunakan DJP online lagi. Kita sudah menggunakan sistem perpajakan yang namanya Cortex ya. Jadi kita langsung saja nih, kita kupas nih bersama Kak Cynthia beberapa hal terkait persiapan pelaporan SPT tahunan untuk tahun pajak 2025 yang akan dilaporkan di tahun 2026. Oke. Yang pertama, benarkah di tahun ini itu merupakan tahun terakhir penggunaan DJP online dan juga tahun depan merupakan tahun awal penggunaan Cortex untuk pelaporan SPT baik SPT tahunan, PPH badan dan OP? Betul, Bung. Jadi untuk tahun ini itu kita masih bisa melaporkan SPT tahunan 2024 itu lewat DJP online, lewat e-form, kemudian e-filing, itu terakhirnya tahun ini. Untuk tahun depan SPT tahunan 2025 yang dilaporkan di 2026 itu harus
lapor lewat Cortex. Oh, begitu. Karena pun kan Cortex juga sudah di launching dari 2025 ya. Iya. Jadi iya. kewajiban masanya pun sudah dimulai dari 2025 dan untuk SPT tahunannya itu bersambung ke Cortex. Baik. Gitu. Berarti untuk langkah awal untuk menggunakan Cortex ini adalah aktivasi ya. Nah kan harus aktivasi akun Cortex begitu ya. Iya. Nah kawan pajak di rumah, kawan pajak di kantor, kawan pajak di jalan atau kawan pajak dimanapun berada bertanya-tanya nih, bagaimana cara aktivasi akun Cortex? Nah, kalau cara aktivasinya itu gampang sebenarnya. Ada 2 cara. Yang pertama, kalau kawan pajak itu sudah pernah login DJP online. Nah, itu lebih gampang. Tinggal klik lupa kata sandi. Kemudian nanti diisikan NIK sama alamat emailnya. Gitu. Nanti akan ada link yang dikirimkan ke email untuk mengganti password dan pembuatan passphrase juga. Nah, gimana kalau belum punya akun? Misalnya dulu udah punya NPWP nih, tapi belum pernah lapor SPT tahunan gitu. Nah, ini caranya ada 2, bisa ke KPP, bisa dilakukan sendiri. Kalau dilakukan sendiri itu ada namanya tombol aktivasi. Diaktifasi itu nanti dicentang sudah memiliki NPWP, kemudian nanti dimasukkan NIK-nya dan dimasukkan alamat email serta nomor HP. Nah, di situ nanti akan ada verifikasinya. Kalau alamat email dan nomor HP-nya itu ada tanda silangnya, berarti kawan pajak itu harus update data ke KPP dulu. Iya, bisa lewat saluran online aja kalau misalnya ribet mau ke KPP gitu. Silakan menghubungi saluran online, bisa lewat Telegram atau WA KPP terdaftarnya, atau kalau misalnya sempet nih ke KPP terdekat aja untuk update data dan aktivasinya dengan membawa KK dan KTP. Begitu kawan pajak ya. Jadi apabila kawan pajak itu sudah terdaftar di akun DJP online terdahulu dan juga nomor HP serta alamat emailnya juga sudah valid ya, tinggal dilanjutkan aja. Kemudian apabila nomor telepon dan juga alamat email tersebut tidak ingat begitu ya, tidak ingat lupa atau tidak valid gitu ya, atau misalnya ganti email nih tapi belum lapor dulu, itu harus bisa ke KPP, bisa dicoba aktivasi sendiri. Begitu ya. Baik, begitu ya kawan pajak yang ada di manapun berada, terkait dengan aktivasi akun Cortex. Ada lagi nggak Kak Cynthia terkait dengan sehubungan kita menyambut hajatan pelaporan SPT tahunan PPH ini, baik orang pribadi maupun badan? Selain aktivasi akun, juga ada aktivasi KO DJP atau kode otorisasi digital DJP. Nah, itu nanti fungsinya apa? Itu kalau WP yang PKP atau kawan pajak yang statusnya PKP itu tentu sudah familiar sama yang namanya sertifikat digital. Nah, nanti untuk KO DJP ini fungsinya sama seperti sertifikat digital pada faktur. Jadi dia serupa pengganti tanda tangan. Atau di sini tanda tangan elektronik TTI, gitu. Nanti dengan kata sandi atau passphrase itu makanya harus diaktifasi, karena kalau KO DJP ini nggak diaktifasi nanti kawan pajak juga nggak bisa lapor karena nggak bisa tanda tangan gitu kan, nggak bisa submit. Gitu. Betul sekali, berarti memang segala dokumen ya yang membutuhkan tanda tangan ke depan itu selalu terkait dengan KO ya, kode otorisasi. Jadi apa saja ya hanya tahunan ini fungsinya. Apa saja sebenarnya dokumen tersebut Kak Cynthia? Jadi untuk KO DJP ini tidak hanya menandatangani SPT tahunan, tapi juga bisa buat dipotong, terus kemudian untuk penandatanganan SPT masa,
pembuatan kode billing, itu semuanya nanti butuh yang namanya angka ODJP. Jadi, sama faktur pajak ya mungkin? Iya, faktur pajak. Jadi jangan lupa setelah aktivasi Kotek itu harus langsung membuat KODJP. Soalnya menurut data KPP Tegal Sari sendiri itu banyak WP yang sudah aktivasi namun aktivasi Kotek namun belum aktivasi KODJP-nya. Nah, iya itu. Jadi fungsi daripada kami berada di hadapan para pemirsa dimanapun berada itu. Jadi mengingatkan kembali tujuan bahwasannya KODJP juga penting, sepenting aktivasi akun Kortex, begitu. Jadi kalau sudah aktivasi tapi nggak ada KODJP ya sama saja tidak bisa membuat dokumen-dokumen tersebut ya. Tidak bisa melakukan aktivitas perpajakan kawan pajak. Jadi kewajiban perpajakan kawan pajak agar lancar harus dilakukan permohonan pengajuan KO. Nah sekarang pertanyaannya Kak Cynthia, bagaimana sebenarnya cara mengajukan permohonan KO ini? Apakah harus ke KPP begitu? Kalau mau ke KPP bisa, silakan. Tapi kalau sudah aktivasi akun Kortek, itu tinggal masuk ke portal saya, ke menu portal saya di sebelah kiri atas. Kemudian nanti itu bisa diklik, ada menu permintaan kode otorisasi DJP. Nanti akan diminta mengisi paspres, kemudian diklik simpan dan sudah selesai. Oh begitu ya, singkat sekali sebenarnya caranya ya. Ini semakin dipermudah ya oleh sistem kita. Selanjutnya masih terkait dengan kebutuhan akan persiapan kita menghadapi pelaporan ini, selain aktivasi dan pembuatan kode otorisasi, ada lagi nggak Kak Cynthia untuk menyambut agar semuanya lancar nih untuk tahun depan? Nah, apa itu? Ini terutama untuk orang pribadi non karyawan ya Bung Al ya. Iya. Non karyawan dan sebelumnya melakukan pencatatan di SPT-nya gitu. Jadi bagi kawan pajak semua yang menghitung penghasilan netonya menggunakan norma, silakan untuk mengajukan penggunaan NPPN di Kortex. Karena apa? Nanti kalau terlambat atau tidak mengajukan, itu otomatis di SPT-nya akan masuk ke pembukuan. Jadi sudah didirect otomatis ke pembukuan. Kalau kemarin kan NPPN ini kayak ada dan tiada gitu ya Mas ya. WP nggak ngajukan pun bisa tetap pakai norma sesuai per 17 tahun 2015. Kalau sekarang nggak bisa. Iya, makanya kenapa kawan pajak itu wajib mengajukan NPPN kalau memang menggunakan pencatatan di SPT sebelumnya. Baik, berarti betapa pentingnya juga ya kawan pajak ya untuk memperhatikan ketika kawan pajak itu ingin menggunakan NPPN itu segera ya, segera melakukan permohonan agar kawan pajak itu bisa dan kemudian terhindar dari konsekuensi melakukan pembukuan begitu. Ya. Soalnya kalau sudah mengajukan sudah melakukan pembukuan sekali, tidak bisa kembali ke pencatatan lagi. Oh, begitu. Iya. Itu ya kawan pajak ya. Itu konsekuensinya. Apabila kawan pajak ingin agar menggunakan NPPN, segera dilakukan permohonannya. Nah, ini pertanyaan yang ditunggu-tunggu mungkin ya Kak Cynthia ya oleh kawan pajak ini. Berarti saklek ya di tahun SPT tahunan 2025 ini, bila tidak mengajukan permohonan NPPN langsung diarahkan untuk pembukuan. Betul. Ya. Tapi nih kalau mau mengajukan permohonan sekarang kan sudah telat Kak. Apa masih bisa? Bisa. Ya. Ini yang kita sampaikan ya. Karena kalau NPPN itu kan pengajuannya maksimal tanggal 31 Maret. Nah, ini untuk SPT tahunan pertama kali, biar nggak banyak yang kegocek, kok tiba-tiba nanti kok saya jadinya pembukuan gitu. Nah, sama DJP itu diberikan perpanjangan sampai tanggal 31 Desember 2025. Ada perpanjangan ya. Perpanjangan. Nah, kawan pajak bisa mengajukan NPPN-nya
secara mandiri lewat Kortex di menu layanan mandiri, kemudian pilih layanan administrasi, nanti ada kode AS04, kemudian masuk ke submenu AS04-01 gitu. Nanti diisikan untuk penggunaan tahun pajak tahun berapa, sama perkiraan peredaran bruto sampai Desember itu berapa. Begitu ya. Ini dalam rangkaian penggunaan NPWN, penggunaan NPWN. Berarti nggak perlu khawatir lagi ya, Kak Cynthia ya. Kalau misal nih ada kawan pajak yang belum mengajukan NPWN untuk tahun 2025 begitu, karena ada perpanjangan sampai dengan akhir tahun ini. Iya, tapi untuk perpanjangannya hanya tahun ini aja ya. Iya. Hanya tahun ini aja, tahun-tahun depan belum tentu ada perpanjangan sampai 31 Desember. Itu soalnya kan memang terakhirnya 31 Maret ya. 31 Maret ya, di penghujung itu ya, periode pelaporan ya. Oke. Betul. Periode pelaporan. Nah, begitu kawan pajak ya. Jadi kalau kita bisa rangkum dari pertama awal tadi, itu bahwa sehubungan dengan pelaporan SPT tahunan tahun pajak 2025, dibutuhkan yang pertama adalah aktivasi akun Kortex. Yang kedua, permohonan pembuatan kode otorisasi. DJP. Yang ketiga, apabila kawan pajak itu sehubungan dengan usaha ya begitu ya, itu segerakan apabila menggunakan NPWN dilakukan permohonan begitu ya, NPWN. Nah, 3 hal penting di 2 bulan tersisa menuju penghujung tahun 2025 tanggal 31 Desember ini. Yuk kawan pajak, monggo kawan pajak, segera lakukan aktivasi, segera urus ataupun ajukan KO, kode otorisasi dan juga NPWN. Begitu ya? Iya. Berarti pesan yang ingin disampaikan kepada kawan pajak dimanapun berada ya? Iya. Oke. Baik. Ini kita buka pertanyaan. Iya. Bagaimana untuk kawan-kawan pajak yang ada di manapun berada? Iya. Tidak ada pertanyaan. Siap. Padahal Kak Cynthia udah siap ya menjawab begitu. Ternyata menurut director kita ya tidak ada gitu ya, belum ada yang mengajukan pertanyaan. Apakah dikasih waktu ya Bu Director? Masih dikasih waktu ya? Nanti dibacakan ya ini pertanyaannya. Mana? Ya, apabila belum ada disimpan saja. Nanti kawan pajak juga kami berikan wadah ya begitu ya. Kami berikan wadah di akun media sosial kita. Di Instagram ya Mas di ya? Instagram. Boleh disampaikan Kak Cynthia? @pajaksb Tegalsari atau ke nomor telegram konsultasi 081 231 562 858. Jadi daripada nih ke KPP ya kan, mungkin kawan pajak sibuk ya, nggak ada waktu gitu, bisa tanya, bisa DM aja ke @pajaksb Tegalsari atau ke telegram di nomor yang tertera tadi ya, 081 231 562 858. Nah ini ada pertanyaan menarik ini ya. Kita tunggu dulu pertanyaan. Ini kita sebutkan ya dari mana ya pertanyaannya ini berasal. Ada pertanyaan dari Kak Marsi. Nah, ini pertanyaan tentang sertifikat elektronik. Iya, KUDJP maksudnya ya. KUDJP ini berapa lama masa berlakunya nih Kak Cynthia? Kalau untuk
infonya sekarang itu masih seperti sertifikat digital yang lama, jadi 2 tahun. Oh, 2 tahun. Iya, jadi nanti setelah 2 tahun silakan untuk aktivasi lagi. Caranya sama, klik portal saya, kemudian masuk ke permintaan kode otorisasi, mengisikan paspres ulang. Paspresnya bisa disamakan sama yang sebelumnya, bisa juga dibedakan. Begitu. Jadi hanya berlaku 2 tahun. Sehabis 2 tahun permohonan kembali ya. Iya, betul. Kalau sampai saat ini sih infonya seperti itu. Oke, baik. Begitu ya Kak Marsi, semoga menjawab. Selanjutnya juga ada pertanyaan dari Kak Fajar Wikarno. Nah, ini pertanyaannya terkait dengan NPWP istri. Jadi bagaimana caranya apabila hendak menggabungkan NPWP istri, gitu Kak Cynthia? Kalau mau gabung NPWP istri, itu yang pertama harus aktivasi kontak adalah suaminya dulu. Suaminya harus aktivasi dulu nih, Bu. Kemudian dicek di data keluarga, dicek apakah data istri dan tanggungan yang lainnya itu sudah masuk, dan pastikan nanti istri dan anak-anaknya ini berstatus sebagai tanggungan biar muncul di SPT tahunannya. Karena kalau status di data keluarganya itu bukan tanggungan, maka dia tidak akan muncul di SPT-nya. Oh gitu. Jadi harus dibuat tanggungan ya untuk istri dan anak-anak apabila punya anak ya. Dimasukkan dulu data NIK istri dan anak-anaknya di data keluarga. Data keluarga. Betul. Atau yang kita sebut FTU, ya? Family Tax Unit. Ya. Dan kemudian setelah itu baru NPWP-nya bisa dilakukan non efektif. Gitu, bisa dilakukan secara mandiri kalau misalkan kalau misalkan si istrinya ini sudah punya akun Kortek. Di menu portal saya, kemudian perubahan data, nanti ada pilihan untuk menonaktifkan NPWP. Untuk berkas yang diupload adalah fotokopi KK, fotokopi KTP suami istri, kemudian fotokopi NPWP atau scan ya, kalau ini karena kan masuk ke sistem web ya. Oh ya, scan juga aja. Scan juga diterima juga ya. Iya. Scan. Baik, begitu ya Kak Fajar Wikarno terkait dengan tata cara menggabungkan NPWP istri ya ke suami ya, begitu. Yang ketiga ada pertanyaan dari Kak Febriana DC ya, DC. Nah, kita bacakan terlebih dahulu ya dari pertanyaannya Kak Febriana di sini. Kak, setiap kali masukkan alamat pas daftar selalu tidak bisa nih. Kenapa ya? Itu bisa jadi mungkin alamatnya beda dengan alamat kakak, karena kita kan narik datanya itu dari data Dukcapil ya. Dukcapil ya. Atau kalau misalnya mau tahu kenapanya, itu kan biasanya ada errornya ya. Errornya itu apa gitu, bisa dikonsultasikan lebih lanjut di Telegram. Oh iya, baik. Iya, nanti dengan tim NPWP tadi. Tim NPWP ya. Jadi segala kemungkinan itu ada ya. Iya. Ketika mengalami hambatan dalam memasukkan alamat begitu ya pas mendaftar. Ini juga kita juga perlu untuk mengelaborasi seperti apa sebenarnya alamat yang mana, apakah alamat rumah atau apa alamat email begitu ya. Nah, itu ya nanti lebih detail bisa ditanyakan di mana lewat Telegram ya. Ya. 081 231 562 858. Nah, nanti begitu ya. Bisa di screenshot, mungkin di alamat itu ada errornya, bisa silakan di screenshot nanti konsultasikan lewat Telegram biar dibantu lebih lanjut. Ya, begitu ya Kak Febriana DC. Nah, sekarang ada pertanyaan lanjutan dari Kak Marsi. Memang ini Kak Marsi aktif ya, aktif sekali nih. Iya, aktif sekali Kak Marsi. Iya, kita coba bacakan pertanyaan dari Kak Marsi untuk mengecek sampai kapan KUDJP. Nah, ini coba saya parafrase ya. Iya. Mungkin untuk mengecek mungkin sudah sampai mana begitu ya pertanyaannya ya. Masih valid atau enggak gitu. Iya. Mungkin ya KUDJP kita KUDJP-nya gitu ya.
Nah, kalau mau ngecek status valid atau enggak sertifikat digitalnya atau KODJP-nya, itu bisa masuk ke portal saya, kemudian masuk ke profil saya, kemudian nanti ada menu nomor identifikasi eksternal dan pilih digital certificate atau sertifikat digital. Nah, nanti kalau di situ ada statusnya nih valid atau invalid. Kalau invalid statusnya bisa digeser ke sebelah mana? Kanan. Kanan. Sebelah kanan untuk periksa statusnya kayak Untuk gitu. memeriksa status Validnya. validasinya. Oke, status dapat digunakannya itu ya. Iya. Itu seperti itu. Nah, ini ada juga Kak Marsi, semoga bisa menjawab itu tadi ya, untuk dari jawabannya Kak Cynthia. Nah, ini ada pertanyaan lanjutan dari Kak Febriana Disi. Alamat sudah benar sesuai KTP dan KK. Nah, seperti itu. Itu yang tadi terkait dengan pertanyaan Iya. sebelumnya itu. Yang Kenapa alamatnya nggak nggak bisa masuk Iya, ya. nggak bisa daftar. Ini aja karena teknis sekali ya Kak Febrian. Ini bisa di screenshotkan aja, mungkin muncul tanda error ya di situ, ada tanda silang atau seperti apa, nanti di screenshotkan, silakan masukkan ke Telegram aja. Okay. Iya, soalnya kalau di live IG ini kan kita nggak buka Oh aplikasi iya, ya, betul. gitu, dan nggak bisa muncul Iya. aplikasinya, jadi nggak bisa ngecek juga errornya seperti apa. Iya, begitu ya Kak Febriana. Nanti mohon di screenshot dulu agar kita dicek begitu ya di bagian pelayanan. Iya. Terkait bagian mananya yang butuh untuk diperbaiki ya begitu ya kira-kira. Nah, Kak Marsi ini komen lagi, terima kasih Kak, terima kasih ya. Sama-sama. Terima kasih Kak Cynthia. Sama-sama. Oke, ada lagi pertanyaan Bu Direktur. Ini sudah di pukul berapa kita? Sudah hampir jam 4. Iya. Asik memang podcast kali ini, asik memang berbincang-bincang terkait dengan pajak ini ya, karena begitu dinamis ya. Betul. Setiap periode waktu selalu ada pembaharuan peraturan. Setiap periode tertentu begitu ada pembaruan sistem, yang mana kita juga sebagai insan pajak, baik wajib pajak maupun fiskus, petugas pajak begitu, juga harus mengikuti. Nah, ini adalah wadah yang sudah disiapkan atau diberikan untuk menyebarluaskan ya, Betul. mendiseminasikan ya kepada seluruh halayak ramai insan pajak dimanapun berada. Nah, seru sekali nih perbincangan kita kali ini, Kak Cynthia dan kawan pajak semua. Tak terasa juga ya, kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih sekali lagi ya kepada Kak Cynthia terkait dengan materi yang telah dikupas tuntaskan gitu ya. Terima kasih Bu. Ya, semoga bermanfaat dan juga memberikan kemudahan nantinya dalam pelaporan SPT tahunan tahun pajak 2025 di tahun 2026 ya. Bagi kawan pajak nih yang ingin mengetahui informasi terbaru tentang perpajakan, kawan pajak pastikan sudah follow ya. Follow Di mana? Akun Instagramnya? Instagramnya @pajaksb Tegalsari. Oke. Dan kawan pajak juga bisa konsultasi langsung ya. Betul. Melalui Telegram di nomor mana? 081 231 562 858. Oke, baiklah. Sekian untuk siaran langsung Instagram siang ini ya, atau sore ini ya, sudah di pukul sudah jam 4 sekarang. jam 4 kurang 10. Nah, mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun salah-salah perbuatan. Iya. Dan apabila kurang berkenan juga ya, karena di awal tadi saya bacakan pantun, di akhir juga kurang pas rasanya kalau saya nggak baca lagi ya gitu ya. Iya, harus pantun lagi. Harus pantun lagi ya, harus pantun lagi ya. Baik, siap-siap cakep ya. Naik delman keliling kota, Cakep. ditemani lagu ceria. Cakep. Terima kasih kawan pajak semua. Jangan lupa aktivasi korteksnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya kawan pajak.
dimanapun berada. Terima kasih.